Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia limpahan rahmatnya lah, taufik dan hidayahnya lah, kita pada pagi hari ini dipertemukan kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam jalan takwa, istiqomah untuk menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, sehingga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap muslim wajib menjauhkan diri dari sikap dengki, menjauhkan diri dari sikap sombong, menjauhkan diri dari sikap takabur, ujub, riya dan hasad. Karena sifat-sifat itu yang akan membawa kaum muslimin ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah sampaikan kepada kita, setiap muslim harus menerima nasihat-nasihat, contoh dan tauladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama itu adalah nasihat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ala innad dinan nasihah. Ingatlah bahwa agama itu adalah nasihat, nasihat untuk seluruh kaum muslimin, nasihat untuk seluruh umat manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dituturkan Al-Faqih dari ayahnya, dari Hamam An-Nasafi, dari Isa bin Ahmad Al-Asghalani, dari Yazid bin Harun, dari Malik As-Sakhafi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ia berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana banu 8 sinina, fakana awwalu ma 'allamani qala ya Anas ahkim wudu'aka li salatika tuhibbuka hafadatuka wa yuzadu fi umurika, ya Anas iktasilu minal janabati wa baligh fiha fa inna tahta kulli sya'ratin janabatun. Qala qultu ya Rasulullah wa kaifa uballighu fiha, qala rawi usula sya'rika wanki basarataka takhruju min muktasalika wa qad ghufira dhanbuka, ya Anas la yafutannaka ra'ata duha fa innaha salatul awabina wa akthiris salata bil laili wan nahar ila akhir hadis. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Anas menceritakan, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berusia 8 tahun. Pertama yang beliau ajarkan kepadaku adalah, wahai Anas, tepatkanlah wudu'mu untuk sholatmu,
niscaya malaikat yang menjaga kamu akan mencintaimu dan umurmu akan ditambah. Kemudian Rasulullah pun memberikan nasihat, wahai Anas, mandilah dari janabat dan sempurnakanlah di dalam mandi itu, karena di bawah setiap rambut itu terkena janabat pula. Kemudian Anas pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana aku harus menyempurnakan mandi janabat itu? Beliau bersabda, sampaikan air hingga ke pangkal rambutmu dan bersihkan atau gosok kulitmu, niscaya kamu keluar dari tempat mandimu dalam keadaan dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun sampaikan, wahai Anas, jangan meninggalkan sholat duha, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah sholat di waktu malam dan siang, karena selama kamu mengerjakan sholat, para malaikat senantiasa memohonkan rahmat untukmu. Rasulullah pun memberikan nasihat Anas selanjutnya, wahai Anas, apabila kamu mendirikan sholat, maka mantapkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu rukuk, maka letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu dan renggangkan jari-jarimu, serta renggangkan pula kedua lengan tanganmu dari kedua pinggangmu. Apabila kamu bangun dari rukuk, maka tegakkanlah sehingga setiap anggota tubuh kembali kepada tempatnya semula. Apabila kamu sujud, maka letakkan wajahmu di tanah dan janganlah menyucuk sebagaimana burung gagak menyucuk makanan, dan jangan bentangkan kedua lenganmu seperti bentangan pelanduk. Apabila kamu mengangkat kepala dari sujud, maka jangan duduk seperti duduknya anjing, dan letakkan kedua bokongmu di antara kedua kaki, serta letakkan bagian atas kedua telapak kaki di tanah, karena sesungguhnya Allah SWT tidak melihat sholat yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Jika kamu mampu untuk selalu berada dalam keadaan wudhu sepanjang siang dan malam, maka lakukanlah, karena bila mati mendatangi kamu sementara kamu dalam keadaan wudhu, niscaya kamu tidak luput dari mati syahid. Wahai Anas, apabila kamu masuk rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu, niscaya berkahmu dan berkah rumahmu akan bertambah banyak. Apabila kamu keluar rumah untuk sesuatu kebutuhan, maka kepada setiap muslim yang kamu lihat, kamu jumpai, ucapkanlah salam, niscaya manisnya iman akan masuk ke dalam hatimu. Dan apabila sewaktu keluar kamu mempunyai dosa, maka ketika kamu pulang dosamu itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Anas, jangan sampai di waktu malam dan siang memadam perasaan dengki kepada sesama muslim, karena hal itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintai aku maka ia akan bersama aku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Anas, jika kamu mengerjakan itu semua dan memelihara wasiatku ini, maka tidak ada sesuatu yang lebih kamu sukai daripada mati, karena sungguhnya di dalam mati itulah masa kesejahteraanmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nasihat Rasulullah kepada Anas bin Malik ketika beliau bersama Rasulullah. Oleh karena itu, sebenarnya nasihat ini adalah nasihat untuk kita semua, nasihat untuk kaum muslimin semuanya, agar senantiasa kita dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti wasiat yang diberikan Rasulullah kepada Anas ini untuk menjadikan pegangan hidup kita dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.